Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Kurniasari. Saya akan melanjutkan diskusi dari kelompok saya. Nah, selanjutnya itu ada berpikir asosiatif dan daya ingat. Perlu diketahui bahwa berpikir asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya. Juga, berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kemampuan siswa untuk melakukan hubungan asosiatif yang benar amat dipengaruhi oleh tingkat pengertian atau pengetahuan yang diperoleh dari hasil kerja. Nah, contohnya itu adalah ketika siswa mampu menjelaskan arti penting tanggal 17 Agustus 1945. Kemampuan siswa dalam mengasosiasikan tanggal bersejarah itu dengan ulang tahun kemerdekaan dengan kemerdekaan Indonesia itu hanya bisa didapatkan apabila ia telah mempelajari sejarah-sejarah yang berkenaan dengan kemerdekaan itu sendiri. Nah, selain itu daya ingat pun merupakan perwujudan belajar sebab merupakan unsur pokok dalam berpikir asosiatif. Maksudnya adalah siswa yang telah mengalami proses belajar akan ditandai dengan bertambahnya simpanan materi seperti pengetahuan dan pengertian dalam memorinya serta mampu meningkatkan kemampuan menghubungkan materi tersebut dengan situasi atau stimulus yang sedang dihadapinya. Nah, yang selanjutnya itu ada berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis itu adalah sebuah perwujudan perilaku belajar, terutama yang bertalian dengan pemecahan masalah, yang pada umumnya siswa yang berpikir rasional akan menggunakan dasar-dasar atau prinsip pengertian dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa. Nah, dalam berpikir rasional, siswa juga dituntut menggunakan akal sehat atau logikanya untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan-kesimpulan, dan menciptakan hukum-hukum dan ramalan. Dalam hal berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan strategi kognitif yang tepat untuk menguji keandalan gagasannya dalam pemecahan masalah dan mengatasi kesalahan ataupun kekurangan yang sedang dihadapinya. Nah, selanjutnya itu ada sikap. Sikap itu dalam artian yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. Menurut Bruno, sikap atau attitude ini adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Yang dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap sebagai suatu kecenderungan siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Nah, dalam hal ini perwujudan perilaku belajar siswa akan ditandai dengan perwujudan kecenderungan-kecenderungan baru yang telah berubah dengan lebih maju dan lugas terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya. Nah, menurut Triandis menyatakan bahwa sikap mengandung 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan komponen tingkah laku. Kognitif merupakan sikap melibatkan proses evaluatif, baik membanding-bandingkan, menganalisa, atau mendaya gunakan pengetahuan yang ada untuk memberikan suatu rangsangan tertentu. Nah, yang selanjutnya ada afektif. Afektif di sini yaitu merupakan dimensi sikap yang melibatkan perasaan senang, tidak senang, serta perasaan emosional lain sebagai akibat atau hasil dari proses evaluatif yang dilakukan. Sedangkan tingkah laku itu sendiri adalah sikap yang selalu diikuti dengan kecenderungan untuk berpola perilaku tertentu. Sekian, terima kasih.